Nah, kita pindah ke direktori downloads. Hasil download tadi disimpan di sini. Kemudian kalau di Linux misalnya pakai sudo karena belum jadi admin, belum jadi root, lalu jalankan program tadi yang diinstal Bitnami tadi. Ya, Bitnami diketik saja di sini. Run, ya run. Bitnami Orange SRM versi 4.5 Linux x64 ini 64 bit ya, sistem operasinya yang 64 bit. Installer run, klik enter. Nah, ikuti langkah selanjutnya sampai selesai. Salah satu yang harus dipilih adalah folder mana kita mau menginstall gitu ya. Itu yang perlu diingat kalau di Linux karena nanti menjalankannya dari situ. Kalau di Windows nanti akan ada aplikasi yang bisa dijalankan dari start khusus untuk menjalankan dan mematikan Orange ini. Jadi yang kita matikan sebenarnya bukan Orange-nya ya, tapi XM-nya. Jadi XM atau kalau di Linux namanya lab Linux, Apache, MySQL, PHP plus Orange. Jadi ini udah jadi satu paket lengkap ya. Nah ini contohnya seperti ini. Ada pertanyaan, MySQL membutuhkan library yang belum ada di sistem. Sini kan, berarti kan kita harus menginstall library ini dulu. Nah ini tampilan installer Orange SRM yang satu paket ya, dari Bitnami. Ini jadi satu paket dengan Apache, MySQL, dan PHP. Jika ada error ya, misalnya membutuhkan software yang namanya libt info 5 seperti ini, maka kalau di Linux, ini contoh di Linux ya, di Ubuntu, kita harus menginstal lebih dulu libncurses 5. Jadi libncurses 5 ini akan menginstal pula libt info 5. Ini dibutuhkan untuk MySQL versi yang terbaru dari Bitnami ini. Nah, setelah diinstal ini, kita lanjut dengan perintah sudo tadi ya, sudo titik garis miring nama paketnya tadi, enter, maka akan muncul menu seperti ini. Jadi ini proses instalasi, klik next. Nah, di sini ada tawaran apakah menginstal PHP MyAdmin. Sebaiknya ya, jangan dihapus ya, supaya memudahkan kita nanti kalau harus mengelola database. Klik next. Nah, ini tempat menginstall ya. Di Linux ini ditawarkan di folder OPT biasanya. Ya, kalau di Windows nanti ya, terserah Anda bisa milih di folder mana. OPT, jadi paket Orange akan diletakkan di OPT Orange 4.50 ya. Next saja jika tidak ingin mengubah. Ini nama ya, nama kita sebagai admin. Jadi misalnya sebagai admin ini manajer SDM boleh, atau nama Anda boleh ya untuk latihan. Masukkan email ya. Email ini digunakan untuk nanti administrasi lebih lanjut, misalnya password lupa dan sebagainya ya. Nah, nanti kita bahas khusus ya. Masukkan email misalnya gmail.com, lalu user untuk login ya. Jadi biasanya user, tapi boleh kalau mau diganti admin, usernya admin misalnya. Lalu passwordnya apa untuk admin ini? Yang mudah diingat dulu supaya nanti tidak lupa ketika pertama kali belajar. Misalnya admin 123. Klik next. Nah, ini tawaran apakah Orange ini akan kita aktifkan bisa kirim email. Nah, jika iya, Anda klik yes ya. Jadi kita kirim email dengan menggunakan Gmail misalnya. Klik next. Ini sekaligus belajar ya. Email Gmailnya apa yang akan digunakan untuk kirim email ke karyawan misalnya atau ke manajer yang harus menyetujui cuti misalnya gitu ya. Nah, saya gunakan email khusus ini. Boleh pakai email yang mana saja, yang jelas di Gmail harus diizinkan untuk kita kirim email.
passwordnya apa. Dua kali ketikkan password. Ini password kita di Gmail ya, di Google ya. Klik next. Kita apakah mau menjalankan Orange Cloud? Ini tidak ya, karena hanya dijalankan di komputer lokal saja. Klik next. Nah, sekarang proses instalasinya. Nah, ini akan makan waktu beberapa menit ya, tergantung kecepatan komputer, kecepatan hard disk kita ya.